Universitas Gadjah Mada merupakan universitas negeri tertua yang didirikan anak bangsa, sering disebut sebagai Universitas Pancasila. UGM didirikan dengan mandat untuk mengembangkan diri sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila. Sejarah UGM terkait erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Secara historis, pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila pertama kali lahir, yaitu saat penyampaian pidato oleh Insinyur Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila selain sebagai dasar negara, juga menjadi ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa yang nilai-nilainya tak lekang oleh waktu dan zaman. UGM memiliki pusat studi Pancasila yang didirikan untuk mengawal, mengenalkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya penelitian dan pengajaran, tetapi juga hal lain yang terkait dengan Pancasila menjadi perhatian dari PSP UGM. Visi PSP dalam mengembangkan Pancasila sebagai kebenaran yang hidup, Living Truth, sebagai rujukan kajian Pancasila tingkat nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, serta mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Sehingga di sini PSP ingin mengawal seperti apa sih Pancasila yang seharusnya yang dilakukan gitu, karena kita tahu selain ideologi bangsa juga sebagai pandangan hidup bangsa dan juga harus diimplementasikan, tidak hanya dihafal, sehingga kita mengajak semua masyarakat, tidak hanya masyarakat di sekitaran UGM tapi seluruh Indonesia untuk terus mengamalkan Pancasila, karena yang paling penting juga buat saya sendiri tidak hanya hafal Pancasila tapi yang paling penting bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Kalurahan Panggungharjo telah menjadi desa mandiri budaya sejak tahun 2022. Salah satu tujuan pengaturan keistimewaan DIY adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui BKK Kalurahan. Di Panggungharjo itu menjadi salah satu desa mandiri budaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu kalurahan yang diharapkan menjadi pemangku keistimewaan Yogyakarta. Budaya yang kemudian keberadaan dari desa mandiri budaya di Panggungharjo tidak kemudian hanya menjadikan kebudayaan itu sebagai ekspresi, tetapi bagaimana kemudian menjadikan kebudayaan itu sebagai basis nilai yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun manusia dengan penciptanya, dengan menjadikan agama dan dengan menjadikan kebudayaan tidak hanya sekedar ekspresi tetapi sekaligus basis nilai, itu berpeluang untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan, khususnya terkait dengan bagaimana meningkatkan kebudayaan sosial di warga desa. Pemerintah Kalurahan berupaya mengimplementasi nilai-nilai kebudayaan dalam cara dan budaya kerja. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan stakeholder lain menjadi hal penting dalam menyusun program-program untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, menumbuh kembangkan nilai-nilai kekeluargaan, menjadikan musyawarah sebagai sarana
pengambilan keputusan penting. Hasilnya, program-program seperti pengolahan sampah mandiri, Kampung Mataraman, produksi minyak Kamanu, atau pengembangan perlindungan sosial mandiri berhasil dilaksanakan. Membangun tata kelola kolaborasi di antara para pihak itu menjadi salah satu tantangan mengelola desa mandiri budaya, sekaligus menjadikan desa mandiri budaya sebagai cara untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan di Pangmuharjo. Kota Blitar menyimpan semangat perjuangan, keberanian, cita-cita kemerdekaan, serta nilai-nilai luhur Pancasila. Di samping makam Bung Karno, dibangun juga perpustakaan proklamator Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Niksam, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Bung Karno, selain perjuangannya dalam usaha kemerdekaan Indonesia, juga memiliki pemikiran-pemikiran besar mengenai kebangsaan dan persatuan kesatuan Indonesia yang penting untuk diteladani. Rumusan Pancasila menjadi salah satu bukti gagasan pemikiran yang hingga saat ini menjadi pengikat, penyatu seluruh elemen bangsa dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan dalam keragaman, seperti yang selalu diperjuangkan oleh Bung Karno selama hidupnya. Ziarah ke makam sang proklamator bukan hanya sekedar penghormatan, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya semangat perjuangan untuk mempertahankan persatuan Indonesia dan menjaga serta menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selain makam Bung Karno, terdapat juga Istana Gebang yang menjadi rumah kediaman Bung Karno remaja. Semangat perjuangan dalam usaha menyatukan, memerdekakan, dan memimpin bangsa Indonesia terasa jelas ketika menyusuri jejak-jejak sejarah. Penggagas utama Pancasila yang mengabdikan hidupnya untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di bawah naungannya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman dan pandangan hidup bangsa. Sila pertama diwujudkan dengan nilai toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan memberi kebebasan untuk beribadah kepada setiap individu. Sila kedua diwujudkan dengan etika atau sopan santun, yaitu sikap saling menghargai eksistensi setiap individu. Sila ketiga diwujudkan dengan gotong royong, saling bekerja sama. Sila keempat diwujudkan dengan musyawarah dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sila kelima diwujudkan dengan keadilan, misalnya dalam memberikan bantuan.